Ini klarifikasi saya kepada seluruh kaum muslimin muslimat yang berada di Indonesia dan di wilayah-wilayah lainnya. Saya, Syekh Ahmad Al-Misri, berangkat ke Mesir pada tanggal 15 Maret 2026 dan saya tiba di Mesir tanggal 16 Maret 2026 karena mendampingi ibunda yang sedang sakit dan menjalani operasi pada tanggal 17 Maret 2026. Dan saya mendapatkan panggilan kepolisian pada tanggal 30 Maret 2026. Maka panggilan kepolisian datang sesudah saya berada di Mesir kurang lebih sekitar 15 hari. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Baraskrim, khususnya para penyidik yang memberikan kesempatan menyampaikan kesaksian saya secara online. Dan Alhamdulillah saya panggilan kepolisian ini sebagai saksi, bukan sebagai tersangka sebagaimana dibayangkan atau disebarkan atau sebarluaskan oleh banyak orang. Yang kedua, tuduhan terhadap pelecehan kepada santri itu tidak benar adanya. Maka mohon teliti karena bukti-bukti yang saya punya sudah saya serahkan kepada kuasa hukum saya untuk menyerahkannya kepada pihak yang berwenang. Dan juga ada saksi-saksinya. Yang terakhir, tuduhan fitnah yang sangat kejam, yang sangat melukai hati saya dan setiap orang muslim adalah fitnah terhadap Rasulullah Muhammad SAW melakukan pelecehan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu wajhahu radhiyallahu an, na'udzubillah min dzalik, dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala radhiyallahu an, bahwasanya beliau kalau masih ada di zaman sekarang bisa ikut menonton video yang tidak senonoh. Itu adalah dusta dan fitnah yang sangat kejam yang melukai hati kita sebagai muslim. Dan saya minta kepada ustadz yang menyebarkan informasi tersebut atau fitnah atau tuduhan tersebut mendatangkan walaupun satu video. Saya berfatwa dengan demikian. Demi Allah, saya tidak pernah berfatwa dengan hal demikian dan ini adalah fitnah yang sangat kejam yang disebarluaskan di banyak medsos. Dan banyak mengatakan bahwasannya mereka mengenal diri saya, mereka mengetahui karakter saya dan lain sebagainya. Orang-orang tersebut tidak pernah berjumpa dengan saya, bertemu saya, sekalipun berkomunikasi lewat WA juga tidak pernah. Dan disayangkan banyak dai-dai yang menyebarluaskan fitnah-fitnah tersebut tanpa tabayun kepada saya, padahal nomor kontak saya ada sama mereka. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh kaum muslimin muslimat, kita harus berhati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang belum subscribe silakan untuk di-subscribe ya channel ini. Ini ya dalam kasus si Syekh ya Ahmad Al-Misri ini bahkan dia ya klarifikasi katanya bahwa ini adalah fitnah. Ya, bahwa ini gibah. Istilahnya terus membicarakan dia gibah, fitnah. Bahkan ini sudah jelas-jelasnya bukan fitnah lagi ini, bukan gibah. Ini sudah jelas terbukti ya. Ada korban yang dilecehkan, ya bersuara. Ini sudah jelas-jelas. Bahkan dia pun pernah ya mengakui kesalahannya gitu kan. Ini dia bilang fitnah dan gibah. Ini yang benar-benar ini apa ya, membuat ya masyarakat dibuat bertanya-tanya lah. Jadi kasus ini bisa menjadikan apa, keraguan atau simpang siur. Padahal sudah jelas ini ada ya, bahkan ini polisi pun sudah ya menjadikan si Al-Misri ini ya tersangka. Ini sudah jelas, sudah ada buktinya gitu kan, udah terbukti ada korbannya. Bahkan nih HM ya Alatas ini menjelaskan bahwa bahkan sampai si korban ini kena teror katanya, istilahnya diancam lah, jangan sampai membukakan yang sebenarnya ini. Ini yang miris ini. Ini yang miris dan ini menghancurkan agama dan ya umat Islam lah. Ya, sama saja ini. Ya. Ini akan mencoreng ya nama baik umat Islam itu sendiri.
Apalagi ini ada korban yang bilang ya ini memfitnah Rasulullah semauzubillah ini ya. Dalam pernyataan ya korbannya katanya si Misri ini bilang bahwa Rasulullah pun pernah melakukannya dengan sahabatnya. Aduh, subhanallah ini kalau dia memang berbicara seperti ini pada korbannya ini untuk merayu korbannya, menghiburi korbannya dengan kata-kata seperti ini. Ya. Ini pernyataan dari HM Alatas ini yang dijelaskan sejelas-jelasnya bahwa ini bukan fitnah, bahwa ini bukan ghibah, tapi ini benar-benar terbukti. Ya, sudah ada korban dan bukti-buktinya. Bahkan polisi pun sudah menyatakan sebagai tersangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa walah. Alhamdulillah, ini saya banyak menerima pesan. Ada yang mengatakan baik itu secara terang-terangan maupun tidak terang-terangan. Pertama, ini kan fitnah, ini kan ghibah. Tolong deh jangan bahas fitnah sama ghibah sama saya. Fitnah pertama kalau tidak ada bukti. Bukti sangat kuat. Kasus sudah naik menjadi tersangka. Namun yang bersangkutan tidak pernah hadir di dalam menangani kasus ini. Oh, saya nggak tahu kok. Karena tanggal 15 itu sebelum dia terbang, dia baru membuat surat kuasa kepada saudara Pablo, ya, Pablo Banua. Nah, dia baru membuat kuasa, artinya dia tahu bahwa ada kasus yang sedang berjalan. Dia katakan bahwa ibunya adalah tanggal 17 sedang operasi, tolong buktiin deh. Tolong kasih di mana rumah sakitnya, bagaimana hasilnya, tolong kasih. Karena operasi terakhir itu diadakan informasi yang sangat-sangat akurat yang saya terima itu pada 5 atau 6 tahun lalu, ya, operasi tulang belakang orang tuanya. Namun saya berbaik hati nih, ya udah deh, oke, saya ikutin. Jadi kalau dikatakan fitnah salah ya. Ada lagi yang mengatakan oh ini ghibah harus ditutupin. Apa sih ghibah? Belajar dulu deh. Sebelum ngomong ghibah tuh belajar dulu. Pertama adalah ghibah apabila yang bersangkutan itu melakukan satu perbuatan dan perbuatan tersebut tidak ada yang tahu kecuali dirinya. Kebetulan misalnya ada orang yang lihat dan yang bersangkutan udah taubat dan orang tersebut bercerita, saya ngelihat si A ini minum minuman keras. Padahal ini orang udah taubat, ya, itu namanya ghibah, ya. Apabila diucapin di depannya dia merasa merasa kecewa, kenapa sih mesti diucapin seperti itu. Tapi kalau ini kan enggak. Udah tabayun, terus ngulangin lagi, masih dibilang ghibah. Lalu ada juga yang ngomong, udahlah jangan nyindir. Saya nggak nyindir. Kalau ada yang tersindir minta maaf. Ya, kalau ada yang tersindir saya bingung. Saya nggak nyebut nama salah, saya nyebut nama salah. Ya. Coba kalau seandainya itu terjadi pada anak Anda, adik Anda, saudara Anda, dan Anda tidak memiliki harta, tidak memiliki kekuatan, tidak berani untuk speak up. Lagi mau speak up diancam, diteror. Bahkan mohon maaf, ada seseorang santri di daerah Depok, ya, dia sedang belajar di Kairo, ya, itu ibunya tengah malam didatengin, digedor-gedor rumahnya, ya, ditakut-takutin. Seorang ibu-ibu, nenek-nenek, ya, diancam, ya. Apa itu ghibah? Pakai sedikit, ya, seperti itu. Dan kasus ini alhamdulillah korban mau kooperatif walaupun dengan berbagai macam penderitaan yang dialami oleh korban. Jadi nggak usah ngebelain satu orang terus untuk melupakan nasib korban, masa depannya korban, bagaimana mentalnya si korban. Ingat itu kalau terjadi pada anak kita, cucu kita, ponakan kita, adik kita, saudara kita, itu aja pikirin, ya, pakai hati nurani sedikit, ya. Saya nggak ada keuntungan di masalah ini, ya. Habis waktu iya, tenaga iya, pikiran iya. Mondar mandir emang nggak pakai biaya, emang saya bisa terbang, ya gitulah, ya. Jadi tolong, saya bukan marah, tapi saya ingetin ketika kita berbicara pakai ini,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah jelas ya. Beliau nih HM Alatas ini menjelaskan ini bukan lagi fitnah, ini bukan lagi gibah. Ini memang sudah kenyataan, sudah terbukti. Ya. Sudah terbukti ini ada korban, ya. Bukti-buktinya sudah ada gitu kan. Apalagi polisi pun sudah menyatakan sebagai tersangka. Ini tidak kooperatif nih, kooperatif. Ya si apa nih lah. Bahkan ini yang lebih buruknya ini menyangkal, ya. Fitnah katanya. Ini benar-benar sudah kedoliman ini. Ya membela diri. Aduh, kalau benar-benar tidak diusut ini, tidak di proses hukum nih, orang ini berbahaya kalau seperti ini nih. Ini nanti takutnya nih ada korban-korban berikutnya nih. Harus benar-benar lah penegak hukum nih, ya secepatnya nih memproses kasus ini nih, harus dihukum seberat-beratnya nih, ya sesuai dengan perbuatan ini sudah menghancurkan ini generasi muda kita nih. Aduh, ini benar-benar ya, semoga lah ya cepat selesai di kasus ini, semoga orang ini cepat diproses hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.